the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Doa harapan kita semuanya Bapak Ibu baik-baik saja, baik yang mengikuti melalui Zoom, melalui YouTube dan live streaming. Jangan lupa yang melalui YouTube agar kiranya dapat mensubscribe, like, ya, share dan komen, ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah kunci keberhasilan dalam perjalanan hidup di dalam Kristus. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sampai saat ini kasih setiamu tidak pernah hilang dari kehidupan kami. Di dalam kekurangan dan kelemahan kami, Engkau selalu hadir, mengajar dan membimbing kami, agar kami dapat berhasil dalam perjalanan hidup kami. Baik melalui onak dan duri, pasang dan gersang, situasi-situasi yang sulit maupun yang menyenangkan, dalam kondisi sakit maupun dalam keadaan sehat. Bapa, terima kasih. Biarlah bersama Tuhan perjalanan hidup kami sungguh-sungguh dapat berhasil dan itu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita buka sama-sama Alkitab kita, ya, yang tercatat di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8, Tuhan Yesus berfirman menyatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Pernyataan kebenaran firman Tuhan Yesus ini luar biasa. Ya, ini harus mengingatkan kita di dalam perjalanan hidup yang sedang kita jalani, ataupun sesuatu yang sedang kita rancang, bahwa keberhasilan atau berbuah itu, ya, dan berbuah banyak, itu adalah satu kehendak Tuhan. Karena hal itu, nama Tuhan dipermuliakan, dan dengan berbuah banyak itu, atau kita berhasil itu, untuk menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Ya. Jadi, jika kita berkata, apa salah satu ciri khas dari murid-murid Tuhan? Yaitu mereka berbuah banyak. Ya. Mereka berhasil di dalam perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kunci keberhasilan ini perlu kita simak dengan baik, ya, agar dalam perjalanan hidup kita ini bisa memang kita capai. Nah, apa makna sederhana, ya? Jadi kita cari makna sederhana. Pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan, ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ini adalah kunci yang paling penting agar kita benar-benar memperhatikannya, mengkajikan, ya, mengkajinya dengan baik lalu menerapkannya dalam hidup kita. Maka makna sederhana dari tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam Tuhan kita itu adalah mengasihi Tuhan dan sesama kita. Ya. Jadi saya ulangi lagi, makna sederhana dari tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam diri kita, itu artinya adalah mengasihi Tuhan
dan sesama kita. Nah, makna mengasihi Tuhan, ya, kita harus mengerti yang diinginkan Tuhan tentunya adalah dengan segenap hati kita, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita artinya tentunya adalah tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Itu tercatat di dalam Yohanes ya 14, 15 dan Roma 13 ayat 10. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika memang Tuhan tinggal di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita, itu barulah kita benar mengasihi Tuhan. Mari perhatikan Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang atau melakukan perintahku dan melakukannya. Jadi memegang dan melakukannya. Ya, saudara tahu artinya memegang itu ya dia benar-benar ya menetapkan bagi dirinya ini panduan, ini pedoman, ini acuan dalam hidup saya. Kalau Rasul Nabi Daud ya atau Raja Daud berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bukan hanya sebuah pernyataan teori atau kalimat-kalimat dalam Alkitab, tapi satu pernyataan. Ya. Jadi barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, perhatikan setelah ditutup dengan kalimat ini, dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan nah ini yang membuktikannya nanti dan gitu ya, menyatakan diriku kepadanya. Nah, ya. Banyak orang mengatakan bahwa dia berada di dalam Tuhan, semua Pak saya lakukan dalam Tuhan, tapi kok Tuhan tidak menyatakan dirinya di dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini yang perlu kita koreksi dengan baik. Apakah itu hanya sekedar ya masih sebuah pengetahuan ya dan kita ucapkan saja tapi belum tertanam di dalam hati. Karena dia belum tertanam, maka dia belum bertumbuh. Nah, ketika dia bertumbuh, dia belum berbuah. Setidaknya kita harus melihat secara jelas ya hal ini. Salah satu wujud nyata mengasihi Tuhan dan sesama, nah ini yang perlu kita lihat supaya kita benar-benar berhasil dalam perjalanan hidup kita. Salah satu wujud nyata mengasihi Tuhan dan sesama kita, yaitu ia mampu, saya ulangi lagi, ia mampu secara konsisten memutuskan. Nah ya, saya ulangi ya supaya kita benar-benar ya mengalami keberhasilan bukan hanya sekedar mendengar dan berteori saja ya bahwa salah satu wujud nyata mengasihi Tuhan dan sesama yaitu mampu secara konsisten memutuskan. Matius 5 ayat 37 ya Bapak Ibu hafal nggak Matius 5 ayat 37. Nah kalau biasanya belum hafal luar kepala kayak 5 sama dengan 25, biasanya belum sampai ke sana. Karena ayat ini belum menjadi ayat yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Ini penting. Jadi mampu secara konsisten memutuskan Matius 5 ayat 37 yang mengatakan, nah, jika ya katakanlah ya. Ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebih daripada itu dari si jahat. Selebih daripada itu artinya apa? Ya lebih kurang lah ya. Kalau kita nggak hafal, ya nggak luar kepala, kayak mana kita bilang ya apa yang harus saya katakan tentang hal ini ya? Ya atau tidak? Nah, saudara kan tentu babak belur di situ sehingga akhirnya mengalami kesulitan. Lalu kita akan bilang maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi Pak, saya juga mohon maaf ya kerjasama kita tidak bisa dilanjutkan kan gitu ya. Sama-sama menyatakan permohonan maaf gitu ya. Kita mohon maaf supaya itu berlanjut. Nah, dia juga mengatakan mohon maaf ya tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu kan resikonya kita yang membuat. Jadi, kalau kita benar-benar Tuhan di dalam kita, firman-Nya di dalam diri kita,
maka kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan melakukan perintahnya. Nah, ketika perintahnya itu tidak kita ingat, ayat kuncinya, nah itu ayat kunci ya. Matius 5 ayat 37, yakin saudara, saya berani mengatakan, ya, saudara dan saya pasti banyak tersandung, ya. Banyak air mata, aduh Pak, akhirnya tidak seperti yang saya harapkan. Kalau kita tanya kenapa? Ternyata kesalahannya pada diri saya. Saya tidak bisa mengambil keputusan secara konsisten. Jika ya, saya katakan ya. Jika tidak, saya katakan tidak. Karena kalau kita tidak bisa, apa yang lebih dari itu artinya tidak bisa kita ingat, tidak kita hafal, ya pasti dari si jahat. Ya, kita tahu ya. Jangan nanti berteori lagi, oh Pak, saya walaupun saya nggak ingat itu Pak, saya gini, tapi saya tetap, nah itu dusta ya. Jangan membela-bela diri lah ya, supaya kita jauh lebih benar-benar bisa berhasil. Karena keberhasilan itu akan dikatakan berhasil ketika memang kita berhasil ya, bukan beralasan-alasan. Oke. Nah, aplikasi, ya ada 5 aplikasi langkah untuk benar-benar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, atau kita katakan jika ya, atau ya jika tidak. Nah, apakah kelima hal itu? Nah, saudara nanti bisa merecek diri sendiri dan juga bisa memandu orang lain. Langkah pertama itu pastikan bahwa Anda benar-benar sudah bertobat. Nah, itu penting ya. Nah, pastikan bahwa kita benar-benar sudah bertobat. Karena memang di dalam Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini akan menentukan, ini pondasi yang sangat penting untuk kita berhasil. Ya, sebagai tanda dan pondasi bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, mengapa demikian? Karena setiap manusia itu memiliki kecenderungan berbuat jahat, ya, kecenderungan melanggar perintah Tuhan, kecenderungan untuk berbuat dosa, ya. Nah, ini saudara harus benar-benar memperhatikan kecenderungan untuk menyakiti. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ada kecenderungan seperti ini. Jadi pastikan bahwa kita benar-benar bertobat. Nah, karena banyak orang mengatakan dia nggak ngerti arti pertobatan. Karena pertobatan itu, oh itu artinya Tuhan, artinya itu berdasarkan bahasanya, bahasa aslinya, misalnya gitu ya, metanoia, berbalik, begini, begitu, ya dalam upacara baris berbaris juga banyak, balik kiri, balik kanan gitu ya, itu kan bertobat ya. Pertobatan itu adalah suatu keputusan yang telah diambil oleh seseorang di dalam Kristus untuk mengasihi Tuhan, ya, dan mengasihi sesamanya. Itu pertobatan, ya. Selebihnya itu hanya retorika, perkataan-perkataan biasa saja. Itu karena kata pertobatan ini hanya ditujukan satu kepada orang yang berdosa, terus kedua ya, untuk orang yang sudah meninggalkan dosa supaya dia diingatkan kembali, supaya jangan mengulang lagi, ya. Jangan sudah berbuat salah, ya udah menerima hukuman, nah, mengulang lagi ya, jadi pastikan. Yang kedua ya Bapak Ibu, untuk keberhasilan dalam perjalanan kita itu adalah langkah yang kedua adalah mampu dan bisa mengampuni, ya mudah mengampuni, ya. Pak nggak mudah Pak mengampuni, nah, berarti siap-siaplah gagal. Kan gitu ya, harus semakin hari semakin mudah kita mengampuni apapun ya. Mau saudara berhitung sampai berapa kali, silahkan. Ya, Tuhan bilang silahkanlah kamu hitung 70 kali 7, silahkan ya. Gitu. Yang penting mudahlah kamu mengampuni. Ya. Mengapa kita harus mudah mengampuni? Ya Bapak Ibu. Agar kita tidak membalas berbuat jahat kepada seseorang. Dan akibatnya kita tersandung. Udah lagi enak jalan mau maju nih. Ya akan udah berhasil 10 kali lipat. Nah, ini mau mencapai 30 kali lipat. Udah lewat, Pak. Mau 60 kali lipat, Pak. Ya, saya diganggu Ibu Tiar, Pak. Gitu ya. Pusing kepala saya. Akhirnya berhenti, nggak mencapai 60 kali lipat. Nah, jadi kan akhirnya memang sih kita berhasil 10-30 kali lipat. Tapi 60 kali lipatnya
tidak tercapai ya, atau 100 kali lipatnya. Jangan terlalu merasa bahwa Pak saya udah nggak akan begitulah, saya pasti bisa lah Pak mengampuni. Jangan terlalu kesusu orang bilang ya. Yang penting tanamkan bahwa ya harus mengampuni. Karena kata kuncinya tadi jika ya, kita katakan ya. Nah, kalau Ibu Tiar berbuat jahat kepada saya, apa tindakan Pak Dokter? Mengampuni Pak, gitu ya. Walaupun mulutnya agak manyun dikit. Mengampuni Pak, nggak mudah Pak, tapi saya nggak apa-apa. Ya daripada tidak, ya karena kan itu tidak mudah, tetapi bisa. Yang penting begitu ya, kayak seperti mengangkat beban. Saudara tahu semakin berat beban yang bisa saudara angkat keluar, Anda akan dapat piala emas ya, kayak lifter pengangkat besi kita ya, dapat emas kan karena dia mampu juara. Kalau dia tidak mampu ya dapat perak gitu ya. Lalu saudara merasa puas dapat perak ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap aja harus mengampuni. Jadi dia bilang ini, harusnya tadi saya bisa Pak mengangkat ini Pak, saya dapat emas. Tapi karena saya tidak bisa mengampuni, nggak kuat Tuhan ini, gitu ya. Akhirnya saya nyerah. Ya, saya nggak bisa mengampuni. Berhentilah di situ, ya terimalah perak. Ya, pulang pun nangis. Nanti akhirnya ngomong di jalan. Waktu sampai di Indonesia, misalnya kalau itu SEA Games atau Olimpik, kenapa kamu tidak bisa? Iya, waktu saya ngangkat ini, tiba-tiba saya teringat dengan Ibu Tiar yang mengganggu saya, konsentrasi saya, ya, membuat runtuh kekuatannya. Akhirnya, nyerah. Nah, lalu dibilang gara-gara Ibu Tiar dipanggil, Ibu Tiar bilang nanti gini, masa gara-gara saya, itu mah karena kamu sendiri. Nah, jadi ingat ya, jangan sampai kita bilang bahwa ketidakberhasilan kita karena orang lain. Jangan pernah itu. Keberhasilan kita itu karena diri kita sendiri. Orang lain itu hanya sebuah proses yang Tuhan berikan. Seperti Yusuf mengatakan demikian, kita ingat ya. Memang kamu mereka-reka yang jahat kepadaku. Betul kan? Tetapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Itu berarti bisa mengampuni, ya. Nah, jadi janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik, gitu ya. Nah, saya akan baca 1 Petrus 3 ayat 9 untuk mengasalah mengampuni ini. Dan janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Jadi mengampuni itu sebenarnya memberkati orang tersebut, ya, memberikan kesempatan dan juga memberkati saudara sendiri. Gitu ya. Ini menarik, ya. Ini menarik nih. Kalau saudara mau memberkati orang, sebenarnya saudara sedang memberkati diri sendiri. Itu enaknya. Apa Pak? Memberkati diri sendiri dengan mengampuni orang, gitu ya. Nah, karena apa? Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, ya. Nah, sebabnya saudara tahu, baca sendiri ayat 10 sampai 11 biar kita ngelotok nih firman Tuhan. Kalau ya nggak ngelotok tuh susah ya. Tahu ngelotok ya, istilah ngelotok tuh kalau misalnya rambutan itu dikupas dari bijinya terlepas, enak makannya. Kalau rambutan yang nempel, saudara makannya susah gitu ya. Gitu. Nah, jadi saudara harus perhatikan gitu, bukan banyaknya ayat yang saudara tahu tapi benar-benar mengerti. Apalagi kalau nggak ingat, nah repot lagi. Ya. Nah, yang pertama tadi sudah saya ingatkan lagi, pastikan pertobatan kita murni. Yang kedua, ya, kita harus bisa mengampuni, ya, supaya saudara tidak tersandung nanti di jalan. Nah, yang ketiga, aplikasinya ya, bahwa kita bisa mengatakan ya atau tidak, ya, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama. Yang ketiga itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Nah, yang ketiga adalah mengucap syukur atas segala hal agar tetap fokus. Ya, ini agar tetap fokus dan semangat sepanjang waktu perjalanan kita dan terhindar dari sungut-sungut, ya, atau keluh kesah. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, ini penting sekali. Bangsa Israel keluar dari Mesir, ya nggak tahu mengucap syukur. Gitu ya. Akhirnya mengucap syukur, ya itu hal yang sangat penting. Jadi hati-hati. Kalau bangsa Israel
menjadi satu peringatan bagi saudara dan saya. Itu tercatat juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 12 ya. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 12 bisa Bapak Ibu baca sendiri. Diingatkan supaya kamu jangan bersungut-sungut. Belajarlah mengucap syukur. Kalau dalam perjalanan kita ada satu kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan harapan kita, mengucap syukur. Amin. Karena pasti ada jalan keluarnya dari Tuhan. Tuhan sedang menguji hati kita, melihat iman kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita juga kepada sesama kita. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, itu Tesalonika 5 ayat 18. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa Tuhan menghendaki saya mengucap syukur? Agar kita berhasil, agar kita tetap fokus dan semangat sepanjang waktu. Amin. Kalau saudara tidak bisa mengucap syukur, saudara kan bilang, kapan ya duit saya bisa bertambah? Gitu ya. Kapan ya sekretariat kita bisa jadi begini? Nah, gitu ya. Nah, kadang-kadang sungut-sungutnya dalam doa malah, bukan karena ucapan, Tuhan kapan sih sampai nangis-nangis? Kenapa harus begini? Sampai kapan lagi Tuhan? Itu repot itu ya. Nah, Tuhan bilang, saudara, sungut-sungut kamu bawa dalam doa, keluh kesah. Percayalah, ya, lakukan saja yang terbaik. Amin. Ya, jadi kita terhindar. Nah, ini udah dikasih nih aplikasinya ya. 3 ya, mengucap syukur. Yang keempat, gitu ya. Yang keempat, itu peduli atas kehidupan sesama. Nah, begitu ya, ada kepedulian gitu. Jangan pula kita jalan gitu kan, melihat ada orang menderita, saya sedang berjalan ini. Biarlah yang menderita diurus oleh Pak Pastor Sumbakti saja. Gitu kan. Beliau kan pembina, pengurus, saya kan hanya partisipan. Nah, kira-kira begitu ya. Untungnya kita diingat ketika kehadiran Paus Fransiskus ya, dibuka tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas ya, Injil Lukas. Jadi saudara perhatikan baik-baik di situ. Kepedulian atas kehidupan sesama itu akan membawa kita lebih berhasil di dalam menjalani hidup ini. Mengapa demikian? Karena Tuhan bilang gini dalam Lukas 6 ayat 38. Nah ya, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Ya. Suatu takaran yang baik, jadi takaran yang baik itu, perbuatan baik kita harus takarannya seperti orang Samaria yang baik hati. Bukan hanya ditolongnya, dibawanya ke penginapan, dititipnya juga uang, bahkan dia bilang, kalau nanti kurang, ya beritahu ke saya akan ya menutupi semuanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa membantu semua, ya istilahnya banyak, jangan saudara membantunya sedikit. Kira-kira gitu ya. Bisa memberikan persembahan yang terbaik, dihitung-hitung di dompetnya. Lagu, berilah yang baik, berilah yang baik. Ada uang 100.000 merah. Siap gerak, agak hormat nih Pak. Oke, biru. Gitu kan? Siap gerak seperti lautan 50. Yang dicari abu-abu, uang 2.000, yang 5.000 yang coklat. Gitu ya. Nah, jadi takaran yang kita buat itu akan diukur. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat dompet, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati ya. Saya nggak bilang jangan, bukan melihat dompet, tapi melihat hati. Ketika hati kita baik, maka cara kita melihat dompet kita untuk memberi itu juga baik, gitu ya. Seperti orang yang Samaria baik hati ini, dia kan bukan hanya energinya, betul kan? Bukan kehadirannya saja kepedulian, tapi dia juga memberi materinya, gitu loh ya. Jadi peduli, berilah. Nah, Tuhan bilang gini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, keberhasilan kita itu juga ditentukan. Seberapa besar kepedulian kita terhadap kehidupan sesama, ya. Jadi artinya gini, kalau keberhasilan kita untuk diri kita sendiri, bagaimana hidup saya nanti begini, meningkat begitu, atau organisasi saya, komunitas saya nanti begini begitu, tapi tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Ya, untuk membantu sesama, ya percayalah saudara, ya.
seberapa banyak pun saudara berdoa, berpuasa, Tuhan tetap bilang gini, ya belajarlah memberi. Nah, pasti bilang gitu ya. Belajar memberi, gitu ya. Jangan tiru lagi Anania Safira. Mungkin Anania Safira mati pada saat itu, tetapi kamu tidak mati, tapi rohanimu mati, gitu ya. Berkat waktumu berhenti saat itu juga. Jadi hidupkan kembali, gitu ya. Nah, berilah yang memang harusnya kita beri. Nah, ini penting. Ya. Jadi itu bukan hanya masalah materi ya. Jadi kalau kita buka dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2, dalam kondisi situasi kerohanian, kehidupan secara keseluruhan, Tuhan bilang dalam Galatia 6 ayat 2, bagi kita yang memang memiliki kemampuan lebih baik dari orang lain atau apapun, ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya. Jadi kalau bertolong-tolongan ini saudara harus tahu ya. Ya. Pak Surbakti saya tolong, Pak Surbakti nolong saya. Itu kan bertolong-tolongan namanya. Artinya kita selalu punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Kita juga bisa memberi, tapi kita juga bisa menerima. Jadi jangan saudara salah mengerti. Lebih baik memberi daripada menerima lalu salah. Kayak mana saya bisa memberi kalau saya tidak menerima, gitu ya. Memang saya memberi kepada manusia misalnya, tapi sebenarnya saya sedang memberi kepada pada Tuhan. Lalu karena Tuhan melihat kita mau peduli, maka dia beri kepada kita untuk kita mampu memberi. Karena kita terus menambah pemberian kita, maka Tuhan juga menambahkan pemberian kepada kita. Mulailah dari yang kecil yang bisa kita lakukan. Hal itu jangan lupa selalu membaca Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Jangan lupa itu Matius 25. Setidak-tidaknya gambarannya. Yesus bilang gini, ketika aku lapar, kamu diam saja. Tapi orang Samaria yang baik hati, dia perhatikan saya. Kan gitu ya. Nah, ketika aku haus, ketika aku telanjang, nah kamu lewat saja. Ya, malah berdandan jauh lebih baik. Gitu ya. Nah, Pak, kapan kita beli cincin ini lagi? Motornya kapan kita ganti yang lebih bagus, mobilnya, rumahnya, ya kapan kita beli begini? Nah, kita perhatikan, saya bilang bukannya salah begitu, tapi kalau tidak diikuti dengan kepedulian dengan sesama, nah, saudara perhatikanlah, suatu saat kita akan menangis, gitu ya. Kita mampu sebenarnya memberikan kepedulian kepada orang lain, tapi karena egois, ya, karena mementingkan diri, kelompok komunitas kita sendiri saja, akhirnya Tuhan bilang, ya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah, Tuhan nggak mempercayakan lagi kepada kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, sebagai aplikasi kita mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, selalu ada waktu, yang lima ini, selalu ada waktu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ini repotnya yang ini, yang susahnya ini. Ya, selalu ada waktu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kadang-kadang seorang pembicara itu dia lebih suka berbicara daripada dia ya berbicara kepada dirinya sendiri. Saya lebih senang ketika saya sendiri, saya berbicara dari hati saya, lalu mengucapkan, supaya saya dengar sendiri, nggak usah didengar orang lain. Gitu ya. Saya dengarkan sendiri, saya omongin, saya dengar ke telinga saya, masuk ke hati saya. Itu jauh lebih baik ya daripada saya lebih banyak berbicara ke orang lain. Gitu ya. Kita harus banyak berbicara kepada diri kita. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan juga ingin banyak bicara sama kita. Jadi kalau kita banyak bicara ke orang lain, saudara jadi keliru nanti. Izinkan Tuhan berbicara banyak juga kepada kita, bahkan lebih banyak. Nah, selalu ada waktu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, ya. Sehingga dengan hal itu kita ingat ayat-ayat yang penting. Jangan ayat-ayat yang penting malah lupa, gitu, ya. Nah, kalau udah lupa, ya nggak bisa lah, ya. Mengapa demikian? Ya, kenapa yang lima ini penting? Selalu ada waktu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ini nanti akan membuat kita bertindak hati-hati. Amin. Nah, kita akan membuat bertindak hati-hati. Terus ini juga akan membuat kita membuat rambu-rambu di jalan hidup kita. Nah, itu pentingnya. Kita buat rambu-rambu.
di sini dilarang stop, kan gitu ya. Di sini ya jalan terus. Hati-hati ada tanjakan, ya. Kurangi kecepatan, banyak anak, ya. Jangan menghidupkan klakson karena di depan ada orang yang sedang berduka, ya, atau rumah ibadah. Jadi kita tahu, kalau tidak kan repot. Maaf kata, lewat hari Jumatnya ada masjid di sana, gitu kan? Wah, Anda lihat pas kali jam sholat lupa, keluar mereka, gitu ya, ya, gitu menegur, stop, gitu. Maaf, apa Bapak tidak tahu di sini ada tempat ibadah dan lagi beribadah? Kan ada tanda di sana, perhatikan. Nanti saudara gara-gara hal yang seperti itu nggak berhasil. Makanya selalu ada memperkatakan dan merenungkan. Ya, buat rambu-rambu di jalan. Ada tanda-tanda, ya kita pasang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, sebagai contohnya kan Mazmur 1 ayat 1. Ya tahu ya ayatnya ya. Berbahagialah ya manusia yang tidak duduk. Betul kan? Di mana? Bukan tidak duduk di restoran gitu ya. Di kumpulan pencemooh, tidak mendengar nasihat orang Pak. Jadi kita itu dilarang. Ya, dilarang stop. Jadi saudara buat ya, yang stop di situ apa? Para penginjil ya mau melayani. Ya, jangan datang malah ngeramein. Iya, saya juga tuh. Sebenarnya saya nggak setuju tuh begini. Ikut lagi rame gitu ya. Saudara dan saya harus hati-hati, Tuhan memperhatikan. Lalu dia bilang, nih dokter ini ya perlu dijewer telinganya. Nah, lalu ketika saya berdoa Tuhan, nggak Tuhan jawab-jawab. Jadi itu tadi kan. Nah, jika aku di dalam engkau, firmanku di dalam engkau, mintalah. Nah, waktu saya minta-minta kepada Tuhan berdoa, kok nggak dijawab. Cari-cari. Saya tanya kepada Pastor Surbakti, ya Pak Pendeta, apa ya penyebabnya? Pak Pastor Surbakti bilang, sudah dengar? Apa yang dengar Pak? Lah firman Tuhan dan YouTube itu loh. Gitu ya. Kunci keberhasilan dalam perjalanan hidup. Gitu ya. Yang kelima, selalu ada waktu memperkatakan dan merenungkan supaya kita, oh iya Pak, mungkin di situ ya saya salahnya. Ya, jangan malah bilang gini, Tuhan engkau sangat baik. Engkau mengerti kekurangan dan kesalahanku. Aku tidak layak Tuhan. Tuhan bilang, kayaknya kamu doa ini paling sering ya, udah bertahun-tahun selama ini. Kalau ada maumu, engkau pakai ayat itu. Tuhan engkau mengerti. Sebenarnya aku tidak ada niat begitu. Tuhan bilang, ini malaikat juga bilang, itu lihat tuh datang lagi pendoa yang begitu orangnya. Hamba Tuhan tuh, mudah-mudahan nggak ada the power of love begitu. Itu kayak gitu tuh. Tuhan kau mengerti. Tuhan bilang geleng-geleng kepala. Coba buka lagi, Tuhan bilang gitu. Yang apa tadi sudah dikutip Pak Dokter. Yohanes 14 ayat 21. Jikalau kamu melakukan perintahku, kamu benar-benar mengasihi aku. Dan jika kamu mengasihi aku, kamu akan dikasihi Bapa. Dan aku pun mengasihi engkau dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Kan gitu kan. Tuhan datang. Itu loh ya. Memberi. Artinya solusinya ada. Nah, sebagai penutup untuk mengingatkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika sampai saat ini kelihatannya kita belum berhasil, cobalah perhatikan baik-baik langkah-langkah hidup kita. Jangan lupa evaluasi dan koreksi diri kita ya yang tercatat dalam Yeremia 5 ayat 25. Ya, yaitu yang menyatakan kesalahanmu. Nah, ingat ya, kesalahanmu. Jadi kesalahan ini apa? Udah bertobat tapi enggak sungguh-sungguh, gitu kan? Nggak bisa mengampuni, susah, mengucap syukur juga repot, kan gitu ya. Tidak mau peduli, ya, tidak mau memperkatakan itu sebuah kesalahan. Lalu apa? Memang kesalahan itu memang kenapa? Siapa tuh nggak ngerti? Kesalahanmu yang menghalangi semuanya itu, kan gitu ya. Jadi tanggalkan semua penghalang. Terus apa lagi? Dan dosamu. Kan Tuhan mengertilah, saya kan dalam proses. Ya proses kamu terlalu lama jadi bayi dan anak-anak. Kapan dewasanya? Gitu ya. Tuhan bilang gitu. Dan dosamu menghambat yang baik padamu. Jadi cepat-cepatlah dewasa. Amin. Ya, cepat-cepat kita memperbaiki diri. Maka ya keberhasilan ya kuncinya kita pegang dalam perjalanan hidup ini, maka hidup kita pasti mengalami perubahan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa.
Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu telah sampai kepada kami. Kunci keberhasilan dalam perjalanan hidup kami di dalam Kristus adalah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Dan mengasihi sesama kami dengan tidak berbuat jahat. Sehingga dalam perjalanan kami wujudkan dengan jika ya, kami katakan ya, bahwa kami sudah bertobat, kami nggak mau melakukan lagi, kami harus mengampuni, kami harus mengucap syukur, kami harus peduli, kami harus memperkatakan kebenaran firman-Mu dan merenungkan, dan membuat rambu-rambu di jalan, dan memperhatikannya dan mentaatinya. Jika tidak, kami katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dari si jahat. Sehingga dengan demikian, perjalanan kami akan berhasil dan kami beruntung di dalam Tuhan. Berbuah banyak dan kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika selama ini kami sudah mengambil langkah menjadi murid, mendengarkan kebenaran firman-Mu, siap untuk dibentuk. Saat ini kami masuk bahwa jika kami memang benar-benar murid Tuhan, itu dilihat dari buah kami yang banyak. Itulah pernyataan kebenaran firman-Mu di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Karena Yesus adalah pokok anggur, kami adalah ranting-rantingnya, Bapalah pengusahanya, dan kami ranting yang berbuah, dibersihkan semakin banyak kami berbuah. Karena kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.